Anda dengan NPM 20214064020008. Di sini saya akan menerangkan yaitu mengenai teorema 4.1 mengenai bilangan prima. Tetapi sebelum ke situ saya akan terangkan yaitu definisi 4.1 agar kita mengetahui apa itu bilangan prima dan apa itu bilangan komposit. Baik, berdasarkan definisi 4.1 menerangkan bahwa bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri, maka disebut dengan bilangan prima. Adapun bilangan komposit yaitu merupakan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima, disebut bilangan komposit. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada contoh bilangan prima yaitu 2 sesuai dengan definisi dari bilangan prima, yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya yaitu 2 memenuhi sebagai bilangan prima karena faktor dari 2 yaitu adalah 1 dan 2, yaitu bilangan itu sendiri. Dan 3 merupakan bilangan prima karena memenuhi syarat yaitu faktor dari 3 yaitu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 3. Dan 5 memenuhi syarat sebagai bilangan prima karena faktor dari 5 yaitu 1 dan 5. Begitupun dengan 7 yaitu faktor dari 7 yaitu 1 dan 7. Untuk contoh bilangan komposit sesuai definisi 4.1 bahwa bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Sebagai contoh yaitu 4 merupakan bilangan komposit. Mengapa 4 merupakan bilangan komposit? Karena 4 memenuhi syarat yaitu 4 lebih dari 1 dan 4 merupakan bukan bilangan prima, yaitu dia ada di antara 3 dan 5 yang merupakan bilangan prima. Sehingga 4 merupakan bilangan komposit. Begitupun dengan 8 dan 10. Karena 8 dan 10 bukan merupakan bilangan prima. Baik, untuk selanjutnya akan saya terangkan mengenai teorema 4.1, yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Jadi di teorema 4.1 menegaskan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, jadi sembarang bilangan yang lebih besar dari 1 itu dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Apabila terdapat n suatu bilangan prima, maka n bilangan prima ini akan membagi habis n bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang kita maksudkan ini. Berarti teorema telah terbukti. Apabila n suatu bilangan komposit, maka n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n atau bilangan itu sendiri. Misalnya kita misalkan yaitu D1. Yaitu D1 membagi habis n. Sehingga ada bilangan bulat positif n1 sedemikian hingga n sama dengan D1 dikali n1. Jadi ini berdasarkan sifat keterbagiannya.
Dan jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 membagi habis N, sehingga teorema terbukti. Baik, untuk selanjutnya akan saya contohkan dengan angka langsung, yaitu pertama, ambil sembarang bilangan bulat positif N lebih dari 1. Apabila ada N suatu bilangan prima, maka N membagi habis N, berarti teorema telah terbukti. Kemudian apabila N suatu bilangan komposit, maka N mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan N itu sendiri. Misalnya D1, yaitu D1 habis membagi N sehingga ada bilangan bulat positif N1. Sedemikian hingga N sama dengan D1 dikali N1. Jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 membagi habis N sehingga teorema terbukti. Sebagai contoh saya ambil 8. 8 merupakan bilangan komposit. Jadi dia merupakan sembarang bilangan bulat positif yang lebih dari 1, dan 8 merupakan bilangan komposit karena merupakan bilangan bulat positif selain dari bilangan prima. Adapun faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi 8 mempunyai faktor selain 1 dan 8, yaitu 2 dan 4. Sehingga 4 merupakan D1, yaitu D1 membagi habis N. Nah, 4 membagi habis 8 karena ada bilangan bulat positif 2, sedemikian hingga 8 sama dengan 4 dikali 2. Nah, 2 merupakan N1, sehingga N1 habis membagi N, sehingga teorema terbukti, yaitu 2 sebagai N1 habis membagi N, yaitu 8, sehingga teorema terbukti. Baik, demikian pemaparan saya mengenai teorema 4.1 yang saya jelaskan secara singkat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yopi. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal faktorisasi bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 54, 24, 35, dan 25. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, sebelum kita menentukan bentuk kakonik atau uraian dari bilangan tersebut, kita terlebih dahulu menentukan pound faktornya, yaitu 54 dibagi 2 hasilnya 27. Terus 27 dibagi 2 kan nggak bisa. Kita ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3 9. Lalu 9 dibagi 3 sama dengan hasilnya 3. Selanjutnya yang 24, yaitu 2 dibagi 12 hasilnya 6. Terus selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Yang 35 ini kan 35 nggak bisa dibagi dengan 2. Dibagi 3 nggak bisa. Lalu kita dibagi 5, yaitu hasilnya 7. Terus yang 25, begitupun. Dibagi 2 itu nggak bisa, dibagi 3 itu nggak bisa,
kita langsung ke 5, yaitu 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, kita di sini sudah bisa menentukan bentuk akoniknya. Ya. Jadi, dari bilangan 54 ini itu terdiri dari 2 3 3 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan hasilnya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Nah, 5 sama 7 ini berasal dari mana? Ya berasal dari bilangan ini. Gitu, pound faktor ini. Ya. Jadi selanjutnya 24 kan terdiri dari 2 2 2 3. Nah, jadi duanya itu ada 3. Jadi kita bisa dituliskan dengan 2 pangkat 3 dikali 3, atau bisa juga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Itu. Dan yang ketiga yaitu 35. Ya. Nah, 35 ini di pound faktor cuma ada 2, yaitu 5 dan 7. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 5 dikali 7, atau bisa diuraikan lagi 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Selanjutnya ada 25. Nah, kita lihat lagi ke pound faktor. 25 ini tidak bisa dibagi 2, 3. Nah, maka kita langsung saja ke 25 dibagi 5. Nah, jadi kan 5-nya ada 2, 1, 2. Nah, kita bisa jabarin lagi atau diuraikan lagi. Jadi 25 sama dengan 5 pangkat 2, atau 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Nah, dari kakonik tersebut kita simpulkan bahwa 54, 24, 35 dan 25 sama dengan 2 pangkat min 0,0,3,1. Nah, bilangan ini didapat dari mana? Dari sini. Jadi kita dari 5 ini, dari bilangan 25 ini ke atas gini, jadi didapat 0,031. Nah, kita bisa simpulkan bahwa min 0,0,3 seterusnya. Kita urutan gini. Oke. Nah, yang selanjutnya 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5,0 dikali 7,0. Didapat dari mana? Dari bilangan ini. Gini. Kok bisa? Nah, jadi kan 2 pangkat min. Min itu minimal atau yang paling minim, yang paling kecil gitu. Yaitu 2 pangkat 0, kan di sini 0 yang paling kecil. Ini 0, ini 0, ini 0. Tuh. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1, 7 pangkat 1 1. Jadi hasilnya 1. Terus yang selanjutnya kita menentukan KPK-nya. KPK 54, 24, 35, 25. Jadi kita kalau menentukan KPK itu maksimum 2
pangkat max 0,031. Nah, jadi ini cuma diganti max-nya saja. Gitu. Kita bisa uraikan lagi. Nah, maksimal itu kan yang paling gede, yang paling besar gitu. Jadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 5 pangkat 2, 7 pangkat 1. Yang hasilnya 37.800. Nah, ketemu KPK-nya. Sekian. Oke, kita lanjut soal nomor 2, yaitu tuliskan bentuk kanonik dari 6552 dan 4563. Kemudian carilah FBB dan KPK-nya. Penyelesaian. Sebelumnya kita cari pohon faktornya dari 6552 dan 4563. Hasil dari 6552 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1. Bentuk kanoniknya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1. Selanjutnya dari 4563 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 13 pangkat 2. Nah, di sini kan hasilnya 2 bilangan prima. Kita jadikan 4 bilangan prima, yaitu 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 13 pangkat 0. Yang kita tambahkan yaitu 2 dan 7. Mengapa 2 dan 7 itu dipangkatkan 0? Karena supaya tidak merubah dari 4563 tadi. Nah, sudah kita lihat, kita sudah mencari pohon faktor dan bentuk kanoniknya ini. Kemudian kita cari FBB dan KPK-nya. FBB dari 6552 dan 4563 sama dengan 2 minimum 0,3 dikali 3 minimum 2,2 dikali 7 minimum 0,1 dan 3 dikali 13 minimum 2,1. Selanjutnya kita cari pangkat yang paling kecil dulu, yaitu 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 13 pangkat 1 sama dengan 117. KPK-nya dari 6552 dan 4563 dan 2 pangkat maksimum 0,3 dikali 3 pangkat maksimum 2,2 dikali 7 pangkat maksimum 0,1 dikali 13 pangkat maksimum 2,1. Kemudian kita sama dengan kita cari pangkat yang paling besar dulu karena maksimum, yaitu 2,3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 2. Hasilnya 255.000 dikali 255.528. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FBB dari 6552 dan 4563 sama dengan 117 dan KPK-nya dari 6552 dan 4563 sama dengan 255.528. Oke, terima kasih.